Kamu anak muda jangan suka mandi malam-malam loh, nanti rematik sakit sendi-sendinya. Baru tahu rasa. Bener nggak sih ada pengaruhnya? Well, ternyata nih teman-teman, nyeri sendi ini bukan hanya berhubungan dengan mandi malam ya, tapi berhubungan dengan perubahan cuaca dingin. Faktanya, nyeri sendi dapat meningkat saat terjadinya perubahan cuaca, perubahan suhu yang lebih dingin. Tapi penyebabnya kenapa gitu ya? Ada 4 teori yang membuktikan tentang rendang sendi dengan perubahan cuaca ini teman-teman. Yang pertama teori tekanan barometrik. Sendi-sendi kita itu berisi cairan. Cairan ini sensitif terhadap tekanan barometrik. Artinya jika terjadi perubahan pada otot, tendon, jaringan itu dapat melebar atau berkontraksi sehingga menyebabkan rasa sakit. Tekanan barometrik di sekitar kita akan semakin rendah sebelum terjadinya badai atau hujan nih teman-teman. Dalam tekanan barometrik rendah, cairan sendi dapat menerima lebih sedikit tekanan sehingga dapat membengkak dan meradang. Pada zaman dulu ya rasa nyeri-nyeri pada sendi dibuat sebagai sinyal ramalan cuaca. Ya kalau tiba-tiba langit mendung terus sendinya nyeri-nyeri gitu ya. Maka mereka memprediksi bahwa bentar lagi akan terjadi badai karena terjadi perubahan tekanan barometrik di lingkungan sekitar mereka yang dapat meningkatkan resiko nyeri-nyeri sendi. Yang kedua, teori suhu. Beberapa orang melaporkan terjadi peningkatan rasa nyeri sendi pada tubuh saat mengalami cuaca lebih dingin. Sekali lagi kuncinya pada cairan sendi ya teman-teman. Para peneliti mengira bahwa dengan perubahan suhu nih, cairan pada sendi akan lebih kental dan kurang dinamis nih teman-teman. Sehingga dapat membuat sendi terasa kaku gitu ya, kurang fleksibel seperti biasanya. Apalagi kalau suhunya menurun secara tiba-tiba seperti saat mandi air dingin nih. Ternyata larangan mandi air dingin saat malam hari oleh orang-orang tua itu nggak salah ya. Yang ketiga, teori kelembapan atau presipitasi. Ini juga berhubungan dengan barometrik ya. Jadi saat kondisi hujan, biasanya tekanan barometrik di luar itu lebih rendah. Apalagi saat hujan-hujanan, beberapa orang mengatakan bahwa ketika mereka hujan-hujanan atau pada kondisi lembab, itu mulai muncul linu-linu sendinya. Karena sendi kita itu merupakan cairan, ketika menghadapi lingkungan barometrik yang rendah dapat menyebabkan rasa nyeri pada sendi nih teman-teman. Teori aliran darah. Nah, pada cuaca yang lebih dingin gitu ya, tubuh akan menyesuaikan suhu dengan udara luar. Jadi suhu tubuh kita itu normalnya 36 sampai 37 derajat Celcius. Jika lingkungan di luar di bawah itu, maka tubuh akan berusaha menghemat panas dengan menyuplai darah pada organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, ginjal, lambung, dan saluran pencernaan. Hal tersebut menyebabkan area-area tertentu, terutama seperti sendi, seperti persendian di kaki, lutut, tangan, itu mengalami penurunan aliran darah nih teman-teman. Penurunan aliran darah tersebut dapat meningkatkan kekakuan dan nyeri pada sendi. Jadi nggak heran ya kalau teman-teman ke gunung gitu ya, terus tiba-tiba rasanya kaku-kaku, nyeri-nyeri, linu-linu di bagian paling pertama pasti di area tangan, lalu lama-lama ke area siku-siku dan di area kaki. Nah, itu bisa disebabkan karena penurunan aliran darah di sana. Dan yang terakhir adalah teori suasana hati dan ketidakaktifan tubuh. Ya, saat cuaca di luar hujan, kita kondisinya mager, bersedih, itu biasanya akan meningkatkan respon nyeri pada tubuh dan membuat kita males bergerak, mager ya. Kondisi males bergerak ini ternyata meningkatkan respon nyeri pada tubuh yang akhirnya berhubungan dengan rasa nyeri pada sendi nih teman-teman. Lalu gimana sih cara untuk mencegah nyeri sendi akibat cuaca? Yang pertama, kalian bisa menghangatkan tubuh dengan selimut, jaket, atau menggunakan pemanas ruangan. Tetap aktif kalau cuaca dingin, buat untuk olahraga dan bergerak sehingga tubuh lebih berkeringat dan menstabilkan suhu di seluruh tubuh. Meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh biar sendi-sendi juga ikut terkena
karena aliran darah yang bagus gitu ya. Serta istirahat yang baik dan ikuti diet antiinflamasi atau pola makan yang mencegah rasa nyeri pada persendian. Makanan anti nyeri ini yaitu kalian mengurangi makanan tinggi gula dan minyak trans serta meningkatkan asupan buah-buahan dan sayur nih teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang diskusikan silahkan komentar di bawah ya, dan teman-teman see you di video lanjutannya. Bye bye.